semua, kembali lagi bersama saya Gede Dharma Satyawan. Kalian pasti penasaran kan bagaimana cara kerja dari speaker? Mengapa dari sebuah alat yang berbentuk balok ini bisa mengeluarkan suara-suara yang merdu? Atau mungkin gimana caranya ya? Kok bisa video yang kalian tonton dapat mengeluarkan suara yang jelas seperti ini? Aha, aku tahu. Jadi semua hal itu diakibatkan oleh speaker, di mana speaker merupakan transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio dengan cara menggetarkan komponen dalam speaker tersebut, sehingga terbentuklah gelombang suara yang dapat kita dengar sekarang. Nah, sekarang mari kita menyimak video pembongkaran dari speaker tersebut. Sebelum itu, mari kita melakukan Jazzlab terlebih dahulu. Nah, sekarang saya sudah memakai Jazzlab. Selanjutnya, mari kita menonton video pembongkaran tersebut. Jadi setelah speaker tersebut terbelah menjadi dua, maka komponennya akan terlihat seperti ini dan ini. Untuk melihat komponen secara jelas, maka saya akan memilih gambar yang ini dan saya akan membesarkannya. Nah, di sini ada gambar komponen speaker. Yang pertama yaitu ada magnet permanen, gunanya sebagai pemberi gaya tarik dan dorong magnet. Yang kedua ada voice coil, gunanya untuk menggerakkan konus atau kon yang dipengaruhi oleh gaya magnet terhadap magnet permanen. Lalu ada spider, fungsinya menahan voice coil dan mendorong voice coil ke tempatnya. Terus ada konus yang fungsinya sebagai penghasil gelombang suara yang dihasilkan dari getaran yang diakibatkan oleh coil. Lalu ada suspension sebagai pemegang kon dan voice coil untuk menarik kon ke posisi semulanya setelah bergerak maju dan mundur. Lalu yang terakhir yaitu ada kerangka speaker sebagai wadah dari komponen-komponen dari speaker tersebut. Nah, sudah mengerti kan tentang komponen-komponen dari speaker. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian bagaimana sih proses dari speaker tersebut dalam menghasilkan suara. Dalam rangka menerjemahkan sinyalisme menjadi suara yang dapat didengar, speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Proses tersebut dapat dilihat dari video yang saya putar di samping saya, yaitu di sini. Kemudian, jika kita melihat dari sudut pandang fisika, dapat dikatakan bahwa dua buah magnet yang memiliki kutub yang sama akan menghasilkan gaya yang saling mendorong. Sedangkan bila kutubnya yang berbeda, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Nah, dalam speaker ini memanfaatkan prinsip gaya magnet tersebut dalam menghasilkan suara. Lalu,
kutub magnet yang terpasang pada rangka sebuah speaker memiliki polaritas yang sudah menetap, yaitu pada magnet permanen, sehingga kutubnya tidak dapat diubah-ubah lagi. Sedangkan pada voice coil terdapat magnetic coil yang dapat dialiri listrik untuk merubah voice coil menjadi sebuah magnet sementara yang memiliki kutub tertentu. Nah, terbayangkan bagaimana jika voice coil diubah kutubnya, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik dan dorong-mendorong yang menyebabkan getaran yang akan menghasilkan gelombang suara. Jadi begitulah cara kerja dari sebuah speaker sehingga dapat menghasilkan suara video ini yang kalian putar di gawai yang kalian gunakan. Tidak terasa ya, durasi sudah hampir menunjukkan 6 menit. Jadi sebelum saya tutup, tenang dulu. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan dari semuanya yang tadi. Jadi kesimpulannya yaitu magnet atau kemagnetan adalah kemampuan suatu benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitar, terutama logam. Pada speaker terdapat voice coil. Nah, speaker ini menerapkan prinsip kemagnetan tersebut, yaitu pada komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan kon speaker maju dan mundur. Gelombang listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat, sehingga terjadi tarik-menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen, sehingga terjadilah getaran maju dan mundur pada kon speaker yang dapat menghasilkan gelombang suara, sehingga suara tersebut dapat kita dengar. Nah, begitu saja video dari saya. Sampai jumpa lagi. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saya, Gede Dharma Setiawan, pamit mengakhiri video ini dan terima kasih banyak.